lagi dengan We Are Toyota. Hari ini kita mau review mengenai unit All New Rush, dimana Rush sendiri itu sudah lama nggak ada perubahan ya, dari kotaknya, dari bodinya, dari ciri khasnya SUV untuk ban serepnya ada di bagian belakang. Nah, sekarang benar-benar New Rush ini benar-benar perubahannya total, dari mesin, bodi, kemudian dari kenyamanan, kelegaan dari kabin, kemudian dari fitur-fitur. Selengkapnya saya akan review All New Rush. Oke, kita udah berada di dalam mobilnya Toyota All New Rush. Kita coba kenyamanannya, karena untuk Toyota Rush lama sendiri itu jauh banget ya bedanya sama yang sekarang. Kalau yang dulu mungkin ada yang bilang mobil tersebut limbung. Kalau sekarang saya rasa sih untuk nyamanannya udah enak, terus kemudian gak empuk, terus handlingnya juga lebih nyaman daripada yang lama ya. Nah, ini saya coba, benar-benar beda sama Rush yang lama. Oke, kita mulai dari bagian depan mobil. Di sini All New Rush sudah menggunakan lampu LED. Di sini juga ada lampu LED string, ada lampu sennya. Kemudian bagian grill depan, dia warnanya bukan chrome ya, tapi black kayak glossy gitu, hitam untuk grillnya. Terus di sini ada underguard TRD Sport Eco dengan red line mesinnya, seperti yang sudah yang saya jelasin. Kalau TRD itu sekarang ada red line-nya, bergaris warna merah. Di sini juga udah ada fog lamp, dibungkus di cover dengan cover yang lumayan tebal ya, jadi kesannya kesan garang gitu di mobil ini. Kemudian di bagian pelek, dia di sini menggunakan ring 17 untuk yang tipe TRD, tapi kalau yang tipe G dia ringnya 16. Kemudian yang G juga saya mau jelasin sekalian. Untuk body kitnya tadi kayak fog lamp, cover fog lamp itu dia nggak ada. Jadi khusus tipe TRD ya. Oke, ini ada set body moldingnya. Biasanya sih warna chrome ya, sekarang warna hitam. Oke, untuk bagian samping dari ground clearance-nya All New Rush ini sangat lumayan tinggi ya. Dia 220 mm. Ini lumayan tinggi, dari kelasnya memang kelas SUV. Kemudian dari sisi samping belakang ini lampunya kacanya dia ada chrome-nya sampai belakang, dari depan sampai belakang. Jadi kesannya sih elegan, dicampur dengan untuk filmnya dia black, jadi kesan mewahnya dapat. Nah, di sini juga ada spoiler sudah, sama lampu ini sudah LED ya, lampu belakangnya. Oke, dari bagasi kita lihat. Nah, di sini walaupun untuk penumpang belakang atau kursi seat paling belakang ini kita buka semua, untuk kabin bagasi dia masih sangat luas. Untuk di kelasnya ya, dia sangat luas, apalagi dibanding sama Rush lama. Karena kalau Rush lama kan dia memang panjang, tapi termakan tadi bagian untuk ban. Jadi ban serepnya kan dia nempel di bodi belakang, itu yang bikin panjangnya itu nggak maksimal. Kalau sekarang benar-benar di bodinya lebih panjang,
Akhirnya bagasinya juga lebih luas. Oke, saya sudah di kursi bagian tengah. Untuk seukuran saya sih, mobil ini bagian tengah lumayan lega. Di sini juga ada headrestnya, ada 3. Kemudian dari saya coba belakang ya, gimana rasanya kalau duduk di belakang. Ini one stop holding, sekali lipat buka. Oke. Nah, saya udah berada di belakang atau baris bagian mobil 3. Kita coba untuk leganya gimana. Bantu tutup. Nah, untuk kaki sendiri tadi kan saya udah coba nih, nggak perlu dimajuin atau dimundurin lagi. Untuk baris ketiga dia lumayan lega. Untuk kaki ya, untuk seukuran saya masih bisa menikmatin. Kita coba headrestnya. Untuk seukuran saya sih masih lega lah ya. Ini ada bisa dimanfaatin juga walaupun cup holder, dia bisa buat handrest. Nah, untuk kaki dia masih lutut belum nekuk lah ya. Kalau biasanya kan kita duduk paling belakang tuh kayak gini. Nah, sekarang dia lumayan lega. Seukuran saya. Jadi mobil ini kayaknya sih kalau buat 7 penumpang masih lumayan enak lah ya. Oke, kita ke depan. Dari segi safety kendaraan ini dia udah dilengkapi dengan 7 SRS airbag ya. Jadi ada 7 titik di mobil ini, jadi benar-benar mobil ini udah safety buat pengendara ataupun penumpang bagian tengah dan belakang. Kita ke bagian depan. Bagian depan sendiri mobil ini di bagian pintu dia ada kulit sintetis ya, soft touch. Kemudian di sini power window, pengaturan retract, pengaturan untuk spionnya, kacanya. Kemudian di sini ada VSC, stability control buat handlingnya. Kemudian di sini ada smart engine start stop. Terus bagian setir dia udah ada untuk pengaturan Bluetooth, angkat telepon atau pengaturan head unit di sini. Untuk tampilannya, kilometernya dia ada Optitron ya. Terus setirnya dia tilt steering, naik turun. Oke, belakangnya. Oke, dari posisi pengemudi mobil ini sih nyaman ya. Untuk dari sisi pengemudi sendiri, seukuran saya di sini udah ada dilengkapi dengan head unit juga, udah touchscreen. Kemudian di sini AC udah digital. Ini ada sambungan listrik 12 volt. Nah, mobil ini juga dilengkapi dengan 3 titik ya, di depan, tengah, sama belakang. Jadi buat Anda perjalanan jauh yang handphonenya boros baterai, jangan khawatir naik mobil ini. Kemudian di bagian dashboard dia ada soft touch. Di sini kesannya kayak kulit gitu, sintetis, ada jahitan juga, warnanya krem ya. Oke.
kita mau nyoba mengenai ketangguhan SUV-nya. Dia kan mobil SUV ya, kudunya dia harus buat di tanjakan. Kita coba tanjakan, ya bukan tanjakan sih, naikan. Di sini memang persnelingnya masih menggunakan persneling yang lama ya dia ya, tipenya. Ini saya nggak ngerubah apa-apa, saya rasa tarikannya juga masih enak. Oke, kita udah selesai review mengenai Toyota Rush. Mungkin Anda bertanya, sebelah saya ini siapa? Dia itu ya itu, Wildan. Makanya nama kita We Are Toyota. Wildan dan Rama Toyota. Oke, ketemu lagi dengan review kita selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Bye bye.